Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar materi SBDP pembelajaran 2 dan pembelajaran 5. Sama seperti sebelumnya yang di PKN, sengaja ibu gabung agar memudahkan kamu dan juga materinya terkait antara pembelajaran 2 dengan pembelajaran 5. Tetapi yang kita mulai dulu terlebih dahulu adalah pembelajaran 2 di halaman 58. Jadi coba buka yang halaman 58 dahulu. Nah, di minggu yang sebelumnya anak ibu sudah belajar cover. Minggu satunya lagi tentang gambar cerita atau gambar ilustrasi. Minggu yang terakhir di tema 1 itu tentang komik. Nah, komik anak ibu sudah tidak asing dengan komik, berarti yaitu sebuah cerita-cerita lucu yang ada balon-balon kata di dalamnya, baru dalamnya ada tulisan, biasanya ceritanya macam-macam, tergantung jenis komiknya. Ada komik yang tentang detektif Conan, anak ibu tahu itu, detektif Conan. Kemudian sudah ada komik tentang majalah-majalah Bobo, juga ada komik-komiknya. Ada komik Naruto, banyak jenisnya. Komik ini banyak jenisnya. Umumnya dia gambar-gambar kartun yang lucu-lucu. Nah, di komik ada pengertiannya tersendiri. Apa pengertian komik? Yaitu cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna atau bahasanya mudah, serta dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Jadi di komik ada kata-katanya, dengan membaca kata-kata itu anak ibu bisa paham jalan cerita dari si komik ini. Nah, itu pengertian komik. Ternyata fungsi komik ada juga. Apa itu fungsinya? Yaitu ada dua. Ada kata, ada balon kata. Kalau yang kata berarti menjelaskan, melengkapi, memperdalam penyampaian pada gambar. Jadi kalau cuma gambar, tidak ada kata-kata, mungkin sebagian paham seperti gambar cerita, tergantung kejelasan gambar. Kalau gambarnya tidak jelas, tentu orang yang melihatnya bingung. Tetapi kalau gambarnya jelas, anak-anak bisa paham, kamu juga bisa paham. Tapi untuk memperjelasnya semakin jelas agar lebih paham, bisa kita bantu dengan kata-kata. Itu yang membedakan komik dengan gambar ilustrasi. Komik ada kata-kata, gambar cerita ilustrasi tidak ada kata-katanya, hanya gambar saja. Itu yang kata untuk menjelaskan, jadi lebih paham anak ibu alur ceritanya tentang apa. Yang kedua, balon kata. Jadi kalau anak ibu ingat atau pernah sering baca komik, ada balon kata. Balon kata itu dia gambarnya seperti ini, nanti juga akan ibu tambahkan. Nah, biasanya dia ada sedikit bulat, baru ada seperti panah ujung dari orang karakter tokohnya. Ini dia jenis balon kata, nanti ada juga ibu tambahkan. Apa fungsi balon kata? Tentu tempatnya si kata ini. Kata ini dimasukkan ke dalam balon kata. Tempat diletakkannya narasi atau percakapan tokoh serta perasaan tokoh. Itu dia. Jadi komik ada kata, ada balon kata. Kata tentang jalan cerita, balon kata tempat jalan cerita atau kata-katanya diletakkan. Ini dia. Sekarang kita masuk yang pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 halaman 68 itu anak ibu ketemu ciri-ciri. Ada pengertian, ada fungsi, tentu ada ciri-ciri. Bagaimana yang dikatakan komik itu, Bu? Mari kita lihat ke-6 ciri-ciri dari komik. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Tentu, komik dibuat agar ceritanya tersampaikan dengan baik. Yang kedua, proporsional. Jadi pembaca seakan terlibat dalam cerita. Jadi kalau anak ibu benar-benar yang hobi membaca komik, kalau kamu membaca komik pasti ada beberapa yang suka itu tidak sadar dengan waktu. Seakan-akan dia itu benar-benar menghayati jalan ceritanya. Berarti komik itu dibuat secara proporsional yang membuat si pembaca seakan-akan masuk ke dalam cerita itu, terhanyut dia dalam jalan cerita dan mengikuti alur ceritanya.
itu dia. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sederhana atau mudah dipahami. Jadi komik biasanya kan untuk cerita lucu-lucu, bahasa yang digunakan juga bahasa yang sederhana. Kalau komik dibuat bahasa yang sulit, maka orang juga tidak akan paham jalan cerita komik itu sendiri. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Jadi komik anak ibu tidak hanya semerta-merta tentang kartun-kartun yang ibu bilang tadi, Naruto, Detektif Conan, kemudian ada juga yang tentang yang online sekarang, webtoon. Nah, tidak semerta-merta hanya tentang cerita kartun-kartun, ada juga yang tentang kepahlawanan, ada juga yang tentang pendidikan sekarang. Jadi di webtoon anak ibu banyak genre-genre yang temukan. Itu contoh komik online ya. Tergantung jenis bacaan apa yang kamu baca. Ada juga yang tentang pendidikan, itu juga ada yang menarik dibaca. Yang kelima, penggambaran watak sederhana. Jadi tokoh-tokoh pada komik umumnya itu sederhana wataknya, tidak yang sulit-sulit. Kecuali komik-komik yang bergenre misteri, mungkin wataknya sulit diterka. Nah, kalau komik-komik sederhana itu wataknya mudah kita pahami, karakter dia seperti apa. Watak ini sama dengan karakteristiknya ya anak ibu ya, karakternya. Dia perannya tentang apa di tokoh itu. Yang terakhir, ceritanya humor atau hiburan. Jadi komik aslinya itu lebih kepada humor dan hiburan. Kalau sekarang kan sudah luas, sudah berbagai jenis komik ini, sudah berbagai genre yang ada. Aslinya komik itu adalah cerita humor atau hiburan. Nah, itu dia keenam ciri-ciri komik yang sudah kita pelajari. Jadi anak ibu dari video ini sudah mengetahui pengertian, fungsi, dan juga ciri-ciri dari komik. Baiklah anak ibu, kita sambung pembelajaran dari video yang sebelumnya. Di video pertama anak ibu belajar tentang pengertian, fungsi, dan juga ciri-ciri komik. Di video yang kedua ini anak ibu akan belajar yang terakhir, pembelajaran 6 halaman 71 tentang langkah-langkah membuat komik. Ketika anak ibu sudah tahu apa itu pengertiannya, fungsinya, dan ciri-cirinya, yang terakhir itu kita akan belajar mengetahui bagaimana cara membuat komik yang baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan. Jadi di halaman 71 coba buka bukunya, kita akan belajar langkah-langkah. Ada 5 langkah ya anak ibu ya membuat komik. Yang pertama, tentukan tema dan judul komik. Tema itu yang paling utama. Anak ibu ingin membuat komik tentang apa terlebih dahulu? Apakah tentang pendidikan, tentang humor, atau tentang kriminal, atau kan ada juga komik yang tentang misteri. Nah, kalau anak ibu tentukan tema, baru bisa tentukan judul. Misal anak ibu mengambil tentang tema pendidikan, judulnya tentang apa? Karena anak ibu ingin tentang pendidikan, misalnya tentang kisah si anak yang rajin, atau kisah si anak yang suka menolong temannya. Itu banyak jenisnya ya, tergantung ingin judul apa yang anak ibu ambil. Nah, sudah dapat tema, sudah dapat judul, kita masuk yang kedua, sketsa atau sketching. Nah, membuat sketsa atau sketching ini dia anak ibu lihat yang ada di bawah. Nah, di gambar bawah ini yang pertama, pembuatan sketsa atau sketching itu kan gambar ibu dan anaknya tidak terlalu jelas, jadi masih hanya menggunakan pensil. Itu yang namanya sketsa. Sketsa hanya gambaran kasarnya, belum dijelaskan menggunakan pewarna yang lebih bagus. Itu namanya sketsa. Selesai sketsa baru lakukan inking atau beri tinta. Nah, bandingkan gambar 1 dengan gambar 2, anak ibu ketemu tuh. Di gambar yang pertama itu dia kan gambar ibu dan anaknya tidak terlalu jelas. Gambar yang kedua semakin jelas, jadi diberi tinta hitam sebagai penegasan gambar. Itu dia pemberian tinta atau inkingnya. Jadi pakai spidol hitam atau pewarna air hitam setelah dari pensil. Yang ketiga itu inking, yang keempat warna atau coloring. Coloring ini berarti setelah anak ibu beri tinta penegasan dengan inking, kasih warna, entah warna baju tokohnya, warna rambutnya, warna kulitnya. Jadi karakter yang anak ibu inginkan itu semakin jelas atau semakin bagus. Itu namanya coloringnya.
setelah lakukan keempat langkah, yang terakhir adalah buat teksnya atau lettering. Nah, di lettering ini berarti ada balon kata dan juga kata. Tengok yang ada di gambar ketiga terakhir. Si ibu ada balon katanya. Balon katanya itu berbeda ya anak ibu ya, tiap karakter. Bandingkan dengan yang si anak. Nah, yang si ibu ini dia tentang balon katanya itu agak runcing-runcing ujung-ujungnya. Nah, itu punya balon kata si ibu. Yang punya si anak itu lebih seperti awan. Nah, setiap karakter itu ada karakter atau yang membedakan antar balon katanya, tergantung anak ibu ingin menggunakan jenis balon kata yang mana. Jadi sudah selesai gambarnya, masukkan balon kata, baru masukkan kalimatnya. Nah, itu dia langkah-langkah membuat komik. Ada 5 langkah cara membuat komik yang benar. Ketika anak ibu ingin membuat komik, misalnya kamu penasaran bagaimana ya cara membuat komik, kamu buat komiknya dengan kelima langkah ini, berarti anak ibu sudah melakukan cara membuat komik yang bagus. Nah, mudah-mudahan anak ibu paham. Jadi kita sudah belajar tentang pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan yang terakhir langkah-langkah membuat komik. Demikian ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.